Arahan untuk pasukan karena ini kan Pak Dir sedikit saja ngomong kiri ya pasukan pasti ke kiri Apa yang mesti harus dilakukan supaya mereka itu 1 menit di TPS setelah itu bersaudara, apa yang Pak Dir lakukan? Iya, memang ada beberapa konsep yang sudah kita pikirkan untuk bagaimana kita ikut ambil bagian untuk sebuah pesta demokrasi ini bisa berlangsung secara baik. Karena ada beberapa peristiwa-peristiwa di pemilu-pemilu yang lalu, banyak tindakan kecurangan itu yang menjadi persoalan. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama saudara-saudara saya, ada dari Sulawesi, ada dari Papua, ada dari Ambon, yang mana mereka itu kangen. Saya juga kangen, mereka juga kangen. Mari kita dengar nanti. Sebelum saya akan bercerita ini, saya izinkan untuk salam dulu ya. Boleh kan? Baik. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Namaste. Rahayu kita semua, sehat kita berada di Cempaka Putih. Sore hari ini saya mau nanyakan saudara-saudara saya katanya kangen. Pak John, apa kabar? Baik, Pak Putu. Pak John, kesini macet nggak? Kebetulan hari Minggu aman, jalanan lenggang. Nah, sudah izin dari istri, dari anak? Selalu ya? Karena kita ini kan takut sekarang ya. Iya. Takut bapak-bapak setelah COVID ini situasinya kan berbeda kan? Ada izin anak, ada izin istri, ada izin pacar kan dan lain-lainnya. Yang kejadian ini kan berarti kejadian pertama sama dia. Kira-kira begitu. Saya sudah izin sama istri saya. Jadi fotokopi dia anggap begitu semua orang kan. Begini, kalau saya izin sama istri saya, kalau kakak ngajak saya lihat dulu istri saya tidurnya kemana kan gitu. Kalau ke kiri saya harus belok kiri. Kalau tidurnya ke kanan gitu, saya belok kanan. Kalau begini tidur istri saya tidak keluar. Saya menyelesaikan kewajiban saya selaku suami dulu, Pak. Kira-kira begitu. Maafkan maaf ya, tidak boleh diomongin. Hadir. Tahun kemarin ini tahun baru kemana? Tahun baru untuk sementara tahun ini ada di seputar Jakarta aja. Jakarta. Belum keluar kota karena ada beberapa kesibukan. Oh iya. Bagaimana untuk khususnya Jarak? Karena Dir kan selaku direktur LSM Jarak. Ada nggak refleksi untuk 2023 ini? Apa yang mesti harus disampaikan kepada pasukan Jarak seluruh Indonesia? Iya Pak Putu. Kebetulan kita di tahun 2023 ini memasuki tahun-tahun politik. Politik ya. Saya berharap rekan-rekan Jarak yang ada di setiap wilayah kita bisa ikut ambil bagian lah di dalam persiapan menuju pesta demokrasi nantinya tahun 2024. Saya kira begitu Pak Putu. Ada nggak arahan untuk pasukan? Karena ini kan Pak Dir sedikit saja ngomong kiri ya, pasukan pasti ke kiri Apa yang mesti harus dilakukan supaya mereka itu 1 menit di TPS setelah itu bersaudara, apa yang Pak Dir lakukan? Iya, memang ada beberapa konsep yang sudah kita pikirkan untuk bagaimana kita ikut ambil bagian untuk sebuah pesta demokrasi ini bisa berlangsung secara baik. Karena ada beberapa peristiwa-peristiwa di pemilu-pemilu yang lalu, banyak tindakan kecurangan itu yang menjadi persoalan. Kita berharap untuk tahun 2024 besok ini semuanya supaya bisa, tidak ada kecurangan lagi kan? Tapi menurut Dir ada mau niat maju nggak jadi wakil rakyat? Untuk sementara tidak ada. Sementara belum ada. Kira-kira agak politik itu panas Dir. Politik itu menurut orang bagian dari sini. Kayak di sebelah kiri saya ini. Iya, sudah 3 periode jadi wakil rakyat. Ada orang beliau. Pak Dorki, bagaimana? Sudah 3 kali jadi wakil rakyat, nggak bosan-bosannya? Sebenarnya gini, di DPR itu hanya tempat mengabdi. Ya, berarti mengabdi lewat DPR, lewat LSM, lewat Ormas, lewat komunitas lainnya juga mengabdi kan? Semua mengabdi. Iya, terus ada nggak yang memang mesti harus dicari? Kan hidup itu harus ada toolnya, ada tujuannya. Ya, memang kita punya tujuan. Terus?
kan gini, saya ceritakan. Kalau di DPR itu, saya bilang tadi mengabdi. Saya sudah rasakan selama 3 periode. Yeah. Nah, 3 periode ini, padahal yang ada di benak saya itu bagaimana merubah daripada pertama situasi ekonomi masyarakat. Terus bagaimana caranya? Itu merubah. Nah, saya berpikir di DPR tempatnya, ternyata bukan. Saya banyak juga jadi dengar-dengar. Iya. Saya dengar-dengar. Iya. Jadi DPR 1 Iya. periode, 2 periode, terus tidak jadi banyak bayar hutang berat itu barang. Ya bayar cicilan. Betul. Terus apa solusinya? Kok tetap juga menjadi calon wakil rakyat? Jadi kalau kita betul seperti yang di benak saya itu, kita harus jadi pemimpin daerah, Eksekutif. bupati, Eksekutif ya. gubernur, Wow. terutama presiden, Pak. Ya. Nah, itu. Tapi- Yang itu merubah. Kenapa di DPR ini dia hanya membaca mengikuti apa yang program bupati itu sudah. Bapak berarti tokoh di sana Ya. pindah partai jadi, pindah partai jadi. Alhamdulillah. Nah, ini manfaatkan ini Itu, ya, itu. semoga bisa ngabdi Iya, jadi iya. Bupati Sigi atau Amin. Gubernur Sulawesi Tengah. Bupati Sigi saja dulu. Bupati Sigi. Iya. Cita-citanya gede sekali. Kesiapannya seperti apa untuk mencalonkan diri Tergantung adanya, jadi bupati? Gimana? Apa yang mesti harus siap? Begini. Mau dengar nggak pesan dari Bali? Coba saya dengar. Kalau di Bali itu kan mesti harus punya satu organisasi partai politik kan, Ya. harus isi 4 isi itu, isi ini Ya, otak ya, harus siap. isi knowledge kita itu harus Siap. bagus. Terus yang terakhir isi Isi kantong. tas. Isi tas. Isi tas. Sudah ada nggak? Itu isi tas yang kita harus siapkan. Ini yang dicari Ini yang dicari sekarang. Oh begitu. Begitu. Oh, iya. Kalau itu kayaknya sama kayak di mana-mana ya. Semua. Ternyata. Iya. Memang apa? Maksudnya kita juga memang butuh namanya kos politik besar. Iya. Untuk Nah, cuman saksi ya. Iya, saya gini, maksudnya saya sudah bukan cerita besar pengalaman, sudah beberapa kali mengantar orang. Ya. Nah, Kenapa menjadikan orang saja? ya itu. Jadi kita antar orang. Ini saya bicara sebagai tim sukses ya, antar orang. Nah, ini jadi persoalan kadang kita antar orang ketika jadi lupa orang kan. Oh, Ada berarti pepatah mengatakan itu, kacang lupa kulit. kaca itu bukan kulitnya, Apa lupa itu? kaca kan kebunnya. Bayangkan kebunnya dia lupa, bukan kulitnya. Sak pupuknya juga. Pupuknya dia lupa. Ya, gitu ya. Makanya kadang saya sampaikan sama teman-teman dengan cerita itu, bilang jangan-jangan nanti kalau Pak Turki jadi semacam si A itu. Saya bilang, saya kan rasakan, saya ini jadi tim. Iya. Bagaimana sakitnya jadi tim, lantas kita tidak ditengok sama orang. Saya sudah rasa, jadi tidak perlu cerita itu. Kalau buat saya. Oke Pak Turki, Jadi begini. saya tahu. Berarti itu artinya pemilih dalam angka di Kabupaten Sigi Pak Turki yang paham. Betul. Ya. Tapi saya ini dari jauh dari Bali. Dari Tapi Bali. Kan, ada saudara-saudara Bali di sana kan? Banyak. Iya, oke. Mungkin di situ akan ada komunikasi ya. Iya. Sebisa mungkin. Betul. Terus harapan apa yang mesti harus disampaikan kepada masyarakat Sigi dari sini? Mau bicara apa? Ya, buat masyarakat Sigi ini kan di situasi Sigi ini sudah berumur 17 tahun. Dan pemekaran ya? Pemekaran. Ya gitulah. Ya apa yang anunya poinnya? Bayangkan. Jadi begini, masyarakat kan berharap kemarin ketika dia mekar dari Kabupaten Induk akan berubah semua. Iya. Alhamdulillah hari ini ya kelihatan belum 50%. Berarti kehadiran Pak Turki nanti. Insya Allah itu yang kita tutupi, perubahan. Ya, strategi dong nanti ya. Nah, punya strategi. Oke, terima kasih Pak Turki, semoga Baik. terpilih. Jangan Amin. lupa isi kantongnya ya. Isi tas. Isi tas. Kalau isi kantong nggak banyak, nggak bisa. Karena dibutuh isi tas. Kofor. Iya, kofor. Pemirsa, kita tunggu tanggal mainnya Kakak Turki di Kabupaten Sigi ya. Dida, you mau ngomong gak dah? Apa kabar dah? Ya mau ngomong apa? You ngapain aja sekarang? Dah. Oke, apa yang mau ditanyakan ini? Ya gini dah. Aku kan kangen sama kamu. Oh, iya. Apa sih kesan-kesan kamu terhadap si Putu botak? Kesan-kesan untuk Pak Putu ialah kedepannya ini kita tetap sinergi, kita tetap optimis dalam hal melangkah yang kita tunjukkan, yang kita tujui. Di program ke depan ini ada beberapa hal yang akan kita membangun, terutama terkait dengan infrastruktur. Jadi saya berharap agar supaya
ketua kami, komandan kami Pak Putu, kita bisa dapat bersinergi dan selalu optimis. Wih, persis kayak calon menteri lah ini ya. Jadi Cita-cita? Cita-cita jarak tetap sukses. Jarak tetap properti, sukses. jarak LSM, jarak .com, pokoknya jarak grup ya. .com, itu selalu sukses dari semua aspek penjuru. Oke. Terima kasih tidak. Jadi kalau Pak Putu itu artinya sebagai adik, sebagai komandan. Jadi dengan adanya dia di luar ini Putu Botak ini makin menyemangati kita loh. Makin bersemangat. Nah, yang saya mau tahu sekarang apa rencananya lagi nih? Apa rencananya ke depan gitu loh. Oke, pemirsa. Saudara-saudara saya menanyakan rencana. Rencana itu pasti ada di teman-teman. Tanpa teman-teman, saya juga tidak akan bisa melangkah. Saya akan rapatkan rencana strategi secara nasional dengan Pak Direktur LSM Jarak, sama Ketua Umum BPI KPNP ARI, sama Inkopol di pusat, sama Pak Budi Satu. Tentunya ini akan kita sinkronisasi. Tujuannya seperti apa? Bila mana ada perintah nanti kami akan melaksanakan sesuai perintah itu, ya Pak Kakak ya. Kira-kira demikian bincang-bincang sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada tutut kami yang salah, 1, 2, dan 3 ini kami aturkan Agung Gangrena Sinambura untuk Rama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jarak. Terima kasih.